perpindahan jenjang gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Bambang, silahkan. Ya, jadi kalau tentang riset password itu media kita banyak ya. Jadi ada melalui pengaduan belajar.id, lalu bisa menyampaikan kepada jejaring yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Stephen. Kalau kita sudah punya jejaring yang cukup luas, ada kapten dan co-kapten di daerah, jadi boleh menyampaikan melalui mereka karena mereka juga sudah kita berikan kewenangan untuk melakukan riset password ya. Untuk guru bahkan kapten belajar.id juga bisa meriset password admin sekolah kalau nggak salah sekarang. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Untuk perbedaan akun itu bisa terjadinya itu karena yang pertama yang menjadi referensi data kita itu adalah data Dapodik tentunya. Jadi ketika di Dapodik itu si guru memiliki 2 akun yang double ya, dan akun, maka secara otomatis itu bisa terjadi juga ya, double akun jadinya. Nah, untuk kepala sekolah yang misalkan beralih menjadi guru atau pindah ke sekolah lainnya, itu juga ketika updating data di Dapodiknya sudah terjadi, maka akun belajar.id-nya juga akan di-generate ya. Namun yang menjadi poin pada saat ini dan juga dalam proses mitigasi di Pusdatin, untuk akun yang alih tugas kepada unit lainnya itu nantinya akan ada proses satu bentuk proses penyelarasan data ya dari akun yang lama ke akun yang baru, tapi masih prosesnya itu masih secara manual. Jadi nggak usah takut juga kehilangan data, akun yang lama tetap akan diaktifkan sampai proses penyelarasan data itu bisa dilakukan dengan sempurna, baru nanti akun lamanya yang akan disuspend. Lebih kurang seperti itu Mbak Anies. Baik, terima kasih Pak Bambang atas tanggapan pertanyaan tersebut. Di sini Pak Stephen, ini ada permasalahan rekan-rekan guru di daerah itu kesulitan menghubungin kapten dan terlalu rentang lama menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan guru. Gimana Bapak Stephen? Oke, makasih Bu Anyes. Nah, Bapak Ibu, ini memang kapten ini pastinya kan berkolaborasi ya dengan banyak pihak ya Bapak Ibu. Mohon bersabar Bapak Ibu karena mereka juga karena mereka saat ini juga full time mengajar Bapak Ibu, ada yang juga aktif di LPMP, ada yang aktif di sekolah Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu mohon bersabar, kirimkan dulu hal yang pertama yang tadi saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu ada 2 cara Bapak Ibu. Ya, yang pertama Bapak Ibu, mungkin saya tampilkan sekali lagi sebelum kita bertanya, saya mungkin mau ajak semuanya, kalau buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan-pertanyaan khusus sebelum menghubungi kapten ataupun co-kapten, saya izin share sekali lagi ya Mbak ya, supaya bisa ini, jadi izin aja. Buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan, mohon Bapak Ibu bisa akses di pusat bantuan ini, mohon co-kapten atau kapten bisa bagikan ini, saya kasih linknya ya di sini ya. Jadi buat Bapak Ibu, mohon sebelum bertanya, Bapak Ibu bisa cek dulu nih, informasi-informasi yang ada di halaman pusat bantuan akun pembelajaran. Karena kita sudah mencatat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk dan kita membantu menjawabnya di sini. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan setelah ini seputar akun belajar ini sudah menjadi lengkap. Ini cara pertama. Ya. Dan cara kedua, tadi pagi saya sudah mendapatkan masukan buat Bapak Ibu untuk sesi hari ini ya. Kita sudah memberikan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini Bapak Ibu bisa membuat menuliskan nanti pertanyaannya di form yang sudah diberikan. Kapten, co-kapten boleh minta bantuannya, bisa membagikan link formnya. Tadi saya lihat moderator sudah membagikan. Bapak Ibu isi formnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti pertanyaan Bapak Ibu akan dimasukkan di dalam tabel ini kolaborasi, ya, diisi. Dan kemudian kapten itu akan membantu menjawab di sini. Ya, Bapak Ibu. Jadi kapten akan membantu supaya pertanyaan tidak berulang-ulang. Dan kita pengen make sure Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu. Ya, jadi nomor 1, 2 hal ya Bapak Ibu, cek dulu pusat bantuan. Yang kedua, nah terima kasih moderator sudah memberikan linknya tadi ya, pertanyaan belajar ID nih, si.id. Nah di sini Bapak Ibu.
Jadi mohon Bapak Ibu yang punya pertanyaan biar rapi, terstruktur, Bapak Ibu boleh tulis di sini, ada nomor WhatsApp yang nanti juga kapten dan ko-kapten juga mungkin kalau ada hal yang lebih spesifik bisa berkoordinasi ya buat Bapak Ibu. Jadi mohon bisa isi pertanyaan Bapak Ibu di sini dan Bapak Ibu nanti bisa melihat jawaban-jawabannya di sini. Mohon bisa dibaca dulu, dipelajari. Nah, baru kalau memang spesifik sekali Bapak Ibu ada pertanyaan yang aduh Pak, saya nggak ketemu di dalam pusat bantuan maupun di sini. Nah, memang belum terjawab juga di sini ya. Saya merekomendasikan Bapak Ibu boleh baru menghubungi para kapten yang tadi saya sebutkan. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya bersabar, tapi inilah metode-metodenya supaya kita bisa sama-sama maju. Ya, jadi mohon bersabar Bapak Ibu. Untuk sekarang biar lebih cepat karena ada 34 kapten bahkan ko-kapten yang hari ini hadir. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu menuliskan dulu pertanyaan Bapak Ibu di sini. Ya, supaya nanti Bapak Ibu cek nanti udah terjawab. Harapannya sih lebih cepat ya, Bu Agnes ya. Jadi nanti kalau udah dimasukin di sini, Bapak Ibu cek di sini, nanti Bapak Ibu harapannya bisa mendapatkan jawabannya lebih detail. Untuk pertanyaan spesifik nanti Bapak Ibu baru bisa mengajukannya dengan ko-kapten yang kalau mau diskusi lebih lanjut. Mungkin seperti itu. Mungkin Baik, terima kasih Pak Stephen. Kemudian ini ada pertanyaan terkait kalau apabila setelah tanggal 12 April apabila belum tertaut di SIM PKB, apakah bisa proses melanjutkan untuk kalau di PPG dalam jabatan untuk melanjutkan proses itu? Mungkin Pak Bambang bisa menjawab. Ya, kalau sampai tanggal 12 April kita belum menautkan, tentunya kita tidak bisa masuk lebih lanjut ke dalam SIM PKB untuk mengikuti PPG. Cara solusinya ya sama, tetap mudah. Kita dapatkan akun kita dan lakukan aktivasi, selanjutnya lakukan proses penautan. Tapi untuk peserta PPG itu kita berikan kemudahan Bapak Ibu Guru, jadi nanti Bapak Ibu Guru yang belum menautkan akun belajar.id-nya khusus untuk PPG, itu ketika login menggunakan existing akun SIM PKB-nya, itu secara otomatis akan muncul notifikasi yang akan memberikan informasi akun belajar.id-nya Bapak Ibu itu apa, password-nya apa, dan gunakan akun belajar.id tersebut yang ada di notifikasi itu untuk melakukan proses penautan. Terima kasih Pak Bambang. Kalau sedangkan pengawas ini apakah sama dengan guru ya untuk mendapatkan akun belajar ID? Kalau pengawas harus pengajuan. Mas Ali mungkin bisa bantu Mas. Mekanismenya seperti apa pengajuannya? Silakan Ya, Pak. tadi sudah saya sampaikan juga, pengawas itu ada dua cara. Yang pertama, kalau pengawas itu ditentukan oleh kepala dinas setempat, bisa pakai kode referral yang tadi saya sampaikan, atau melalui formulir. Langkah keduanya adalah, opsi keduanya adalah melalui formulir online yang kami sediakan. Itu formulirnya bisa diakses di laman belajar.id, di pop-up paling atas nanti biasanya muncul. Silahkan dicek nanti di web belajar.id-nya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan terkait sudah tertaut dengan akun belajar ID, bagaimana menautkan ke aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, di Zoom, Gmeet, gitu. Silahkan Pak Stephen mungkin bisa bantu jawab. Mungkin untuk hal ini biar lebih akurat dari Pak Bambang mungkin ya Bu ya. Untuk solusi SIM PKB ya Bu ya. Tadi. Untuk aplikasi SIM PKB itu silakan login menggunakan login existing SIM PKB-nya dulu. Nanti setelah itu ada dashboard login untuk melautkan ke SIM PKB belajar.id-nya dan petunjuknya di sana juga bisa dilihat secara jelas. Jadi prosesnya nggak sulit. Yang penting Bapak Ibu Guru masuk dulu ke dashboard login SIM PKB-nya. Tapi kalau untuk Google Classroom dan sebagainya, Mas Stephen bisa membantu menjelaskan. Ya, untuk yang menikmati layanan fasilitas Google, Bapak Ibu bisa klik sebenarnya ada 9 panel aplikasinya, Bapak Ibu. Jadi sesimpel kalau Bapak Ibu pengen mengakses penyimpanan online, itu namanya Google Drive. Jadi Bapak Ibu harus login dulu di gmail.com, Bapak Ibu. Setelah di gmail.com itu Bapak Ibu masuk emailnya. Disitulah Bapak Ibu lihat ada 9 panel di kanan atas, di mana Bapak Ibu bisa memilih aplikasi yang digunakan seperti Google Drive, Google Meet, itu semua sudah ada di dalam emailnya Bapak Ibu. Jadi layanan itu bisa otomatis langsung digunakan.
Seperti itu Bu Anyes. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Stephen. Kemudian tadi mau nanyakan lagi, kalau menautkan akun belajar ID ternyata sudah dibuka, sudah diubah, sudah dipakai dengan orang lain, itu gimana ya untuk ini? Itu seperti duplikat akun atau gimana? Atau dipakai dengan dua orang itu ya? Satu akun? Ya, ini terjadi di pentautan SIM PKB, Bu Anyes. Jadi ketika menjelang 12 Maret kemarin, karena memang teman-teman guru ini mengejar deadline, akhirnya ada beberapa kasus yang penting tertaut gitu ya, tapi tidak melihat lagi ini akunnya siapa gitu. Karena memang mungkin yang bersangkutan ini meminta ke operatornya dan lain sebagainya, sehingga beliau ini menautkan akun yang bukan akunnya dia. Gitu. Ini terjadi di 4.000 sekian kasus tadi yang sudah teridentifikasi. Jadi nanti mekanismenya adalah mungkin Mas Bambang tadi nanti bisa menambahkan apakah dipaksa untuk meremove tautan itu dari SIM PKB-nya atau memang dari Dinas Pendidikan. Mungkin kalau masalah gini mungkin baiknya dari teman tim teknis SIM PKB-nya mungkin. Mas Bambang mungkin bisa memberikan pencerahan. Ya, jadi ada opsi pertama ya melakukan remove secara mandiri ya. Jadi si guru itu melakukan login dengan menggunakan akunnya sendiri yang digunakan oleh orang lain. Lalu setelah masuk, dia remove, berarti proses penautan akan false kembali, kosong kembali, dan dia lakukan penautan berikutnya seperti melakukan penautan dari awal dengan menggunakan akun belajar.id yang sebenarnya. Nah, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah nanti di back-end-nya si SIM PKB yang akan secara boleh dikatakan bahasanya secara paksa ya, itu akan dilepaskan kembali penautannya semua yang kita anggap salah, dan nanti si guru-guru ketika melakukan login ke SIM PKB menggunakan akun existing-nya, itu notifikasi akan muncul dan memberikan petunjuk akun belajar.id guru yang bersangkutan yang sebenarnya itu apa akunnya dan passwordnya apa. Seperti itu. Baik, Bapak narasumber sekalian, waktunya sudah 2 jam kita webinar ini berjalan, dan mungkin kita cukupkan sesi tanya jawabnya, dan Bapak Ibu peserta webinar mungkin bisa melanjutkan tanya jawab di link yang tadi kami sediakan dari panitia, dan kami tunggu sampai pukul 4 ya. Dan terima kasih Bapak narasumber, yaitu Bapak Bambang, Pak Ali, Pak Stephen, yang sudah menyampaikan materinya dan mencoba membantu terkait kendala dan permasalahan penautan akun belajar ID. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya bisa mengoptimalkan layanan akun belajar ID sebagai pendukung pembelajaran di sekolah. Baik, sebelum kita akhiri acara sore hari ini, kami persilahkan kepada narasumber untuk memberikan closing statement. Kami mulai dari Pak Bambang, silahkan. Ya, pesan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa dalam melakukan satu proses transformasi tidak perlu takut, dan kembali kita sepakat bahwa proses ini akan kita lakukan dengan baik dan bisa kita lewati dengan satu cara, yaitu berkolaborasi. Hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya ke Pak Agus Ali Siwartono, silahkan. Ya, untuk teman-teman guru pastinya hari ini teknologi udah sangat canggih, kita bisa punya banyak pilihan untuk melakukan proses pembelajaran. Tapi teknologi adalah teknologi yang itu hanya sebagai alat. Bapak Ibu guru tetap pengawal rasa untuk pembangunan karakter anak didik kita. Itu mungkin banyak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ali untuk closing statement-nya. Kemudian lanjut ke Bapak Stephen, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bagi saya hari ini sangat-sangat senang sekali ya bisa bertemu hampir 1.400 Bapak Ibu guru, yang dari guru, ada yang dari dinas. Bapak Ibu, pesan saya adalah satu, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti punya pertanyaan lebih lanjut, tapi saya rasa ini pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Pesan saya adalah Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sendiri kita ya melakukannya hanya sedikit, tapi bersama kita bisa melakukan banyak hal. Pesan saya untuk semua Bapak Ibu guru yang hari ini hadir dan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, ayo kita sama-sama mau berusaha maju, Bapak Ibu. Tentunya pastinya kita akan butuh teman-teman ya mendampingi untuk memaksimalkan pelajaran ini. Jadi ayo Bapak Ibu kita berkolaborasi bersama. Ini buat kapten dan ko-kapten yang hari ini hadir, terima kasih sekali Bapak Ibu, dan saya berharap kita bisa sama-sama terbang. Ya, udah nggak bisa hanya sekedar lompat lagi, tapi terbang dengan akun pembelajaran ini bersama-sama. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stephen. Terima kasih para narasumber telah memberikan closing statement-nya, dan para tim baik dari Pusdatin, SIM PKB, dan para kapten, dan sudah berusaha untuk berprogres untuk penakun akun belajar ID untuk mengoptimalkan layanan akun belajar ID. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian berakhir sudah rangkaian acara webinar sosialisasi penautan akun pembelajaran belajar ID sebagai SSO SIM PKB. Kami seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada